Shalom, shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Ya, pada kali ini saya ingin kembali menyaksikan mengenai kesaksian hidup yang diambil daripada firman-Nya yang terdapat di Yakobus 5 ayat 15 dan 16. Tetapi sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terekselen di hati Bapa Yahweh, yakni Ibu Fei Hamdani. Dan ya Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan akan saya bacakan. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan di sini saya ingin bercerita bagaimana saya juga mengalami suatu sakit penyakit, tetapi bukan lagi berbicara mengenai sakit jasmani atau kedagingan manusiawi kita, tetapi adalah sakit penyakit dalam roh. Bagaimana saya mempunyai pengalaman di saat hidup saya ini penuh dengan hawa nafsu duniawi. Banyak hal-hal atau persahabatan-persahabatan dengan dunia ini yang saya ikatkan, sehingga tiada lagi tempat untuk Roh Kudus itu sendiri berdiam di dalam lubuk hati saya. Saya mengotori begitu banyak baik kudusnya, tidak memberikan atau menempatkan hal-hal yang kudus dalam kehidupan pribadi saya, hingga sampai pada akhirnya hal-hal yakni karakter-karakter, keterikatan-keterikatan duniawi ini dan beserta hawa nafsunya menjadi sekumpulan penyakit yang menjala, yang akhirnya dibuahi menjadi maut, sehingga tanpa saya sadari saya mengalami penyakit yang membuat hambatan atau tembok-tembok pemisah dengan hadirat Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada ayat ke-15 ini, dan doa yang lahir dari iman, dan seperti kata mempelainya, Ibu Febe Hamdani mengatakan bahwa iman kita, yakni hati kita itu sendiri, letak segala pekerjaan roh, pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, semuanya dapat kita terima, kita rasakan dan kita lihat, dimulai dari kerendahan hati. Dan saya pribadi, pada masa itu, saya tidak ada yang dinamai dengan kerendahan hati. Hanya ada kesombongan-kesombongan. Memang kesombongan itu tidak selalu Bapak Ibu berkata mengenai ucapan mulut bibir kita atau bagaimana. Tidak Bapak Ibu. Dengan kita tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kesombongan yang justru lebih berbahaya. Karena letak segala sesuatu yang kita lakukan, kita lihat, kita ucapkan, semuanya timbul dari dasar hati kita. Di saat kita menabur sampah-sampah duniawi, maka yang kita tuai adalah kebusukan. Tetapi saat kita menabur hal-hal atau harta-harta rohani, maka damai sejahtera dan keselamatan yang akan kita tuai seperti yang dijanjikan
oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang hidup. Lalu selanjutnya, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan saya mengalami Bapak Ibu, di saat semua sampah-sampah dunia itu akhirnya menjadi sebuah bukit-bukit gundukan yang sangat tinggi, maka iblis pun begitu rapusnya menguasai diri saya sehingga roh saya ditawan. Memang rasanya secara jasmani kita hidup untuk Tuhan, mencari kemuliaan hormat untuk Tuhan. Tapi saya pribadi tidak, Bapak Ibu. Semua hal itu tidak akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan di saat pribadi saya, diri saya, hati saya tidak pernah mengecap apa itu kata pertobatan dan kasih. Saya begitu jauh, Bapak Ibu, dari kedua hal tersebut. Tetapi pada saat saya boleh merasakan betapa menyakitkannya hidup diganggu oleh kuasa kegelapan, baik itu lewat penglihatan, pendengaran, atau dalam mimpi, tidak enak, Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan mengizinkan saya mengalami hal tersebut. Bukan karena Tuhan mencobai saya, tidak. Tetapi oleh karena saya sendirilah yang menyerahkan diri saya menjadi tawanan dan makanan yang begitu sedap bagi kuasa kegelapan. Sehingga pada saat itu roh saya begitu kejam dan brutalnya melawan Tuhan Yesus Kristus. Saya menyerang-nyerang Tuhan saya sendiri. Memang secara jasmani kita tidak memegang pedang, belati atau apapun. Tetapi roh kita ini, Bapak, karena kita hidup oleh roh. Tubuh daging kita ini hanya sebagai media. Tapi ada satu, Bapak Ibu, yang menolong saya pada saat itu, yakni Roh Kudusnya. Pribadi Roh Kudus itulah yang menolong saya. Dan selanjutnya, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya dan amin. Yang Tuhan inginkan dalam pribadi saya dan Bapak Ibu adalah di saat kita sudah menyadari dan meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau kata lainnya, bertobat. Tidak bisa, Bapak Ibu, kita menggunakan anggur yang baru kalau anggur yang lama itu masih menjadi pakaian kita, masih menjadi minuman dan makanan kita. Dan selanjutnya, sebagai peneguhannya dikatakan di ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya dan amin. Karena yang iblis suka adalah kita berbuat dosa. Kita semua adalah manusia berdosa, Bapak Ibu. Tidak ada yang kudus. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita selalu meminta belas kasihannya dan pengampunannya. Kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu kita berdosa. Baik lewat pikiran kita, pandangan mata kita, telinga, mulut, bibir. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Semisal saja, Bapak Ibu, hal kecilnya, kalau saya menonton video di TikTok atau dimanapun, tidak ada sesuatu yang tidak berkenan, yang akhirnya menodai mata kita, saya langsung minta ampun, Bapak Ibu. Karena saya tidak ingin hal yang begitu kecil menjadi gundukan-gundukan sampah yang akhirnya menjadi makanan iblis itu sendiri. Lanjut, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin. Dan di kalimat yang terakhir, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seringkali Bapak Ibu, saya teringat waktu saya masih beribadah di bangunan-bangunan susunan-susunan batu itu, saya teringat bahwa firman ini pernah juga saya dengarkan. Dan pada saat itu saya bingung, Bapak Ibu, doanya kah atau orangnya yang benar? Dan hikmat yang boleh kita terima, Bapak Ibu, pada saat ini, bahwa bukan doanya,
tetapi orangnya yang benar, yang hidup dalam ketaatan kepada kebenaran. Mengapa demikian? Karena di ayat ke-17 disangkutkan dan dipautkan dengan sosok Nabi Elia. Jadi Bapak Ibu, dalam hal berdoa ini bukan semata-mata kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan kabulkan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi sebelum kita menginjakkan kaki kita ke dalam hadirat-Nya, kita harus meminta pengampunan terlebih dahulu. Sekiranya saya menyakiti hati sesama, menilai, menghakimi, atau mungkin saya habis menggunakan jari saya untuk berkomentar yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapannya. Itu langkah pertama Bapak Ibu, merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Lalu selanjutnya kita berdoa. Tetapi kita mengingat Bapak Ibu, bahwa saat kita berdoa bukan kehendak kita yang terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan Yesus Kristus yang terjadi bagi diri kita masing-masing. Seperti dikatakan di Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya Bapak Ibu, karena yang Tuhan inginkan adalah relasi hubungan kita dengannya. Tapi Bapak Ibu, untuk mengenai hal berdoa, seharusnya dan semestinya kita tidak meminta doa kepada orang lain, tetapi langsunglah terhubung kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Karena kita semua dikaruniakan Roh Kudus-Nya. Kita adalah Bait Kudus-Nya. Kalau kita, saya teringat ya Bapak Ibu, kepada perkataan Roh Bapa Surgawi yang berdiam dalam diri Bapak Eman Lahagu yang terkasih, mengatakan jika kita meminta doa kepada orang lain, kita sudah termasuk mendukakan Roh Kudus-Nya. Seolah-olah Tuhan yang ada dalam sosok si A lebih besar kuasanya dalam pribadi saya. Padahal kita diciptakan oleh kuasa tangan kanannya yang berkuasa, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kuasa itu Bapak Ibu dapat bekerja di saat kita merelakan hati kita untuk diproses. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya pribadi dalam merelakan hati pada saat itu dan sampai pada hari ini, tidak muluk-muluk, tidak ribet Bapak Ibu. Yang pertama-tama adalah mengampuni sesama kita, mengasihi, merendahkan hati. Sebab dengan cara demikianlah kita mengasihi Tuhan kita, yakni lewat perbuatan kita. Bukan seolah-olah kita mengasihi Tuhan dengan ucapan bibir. Harus ada perbuatan kita Bapak Ibu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan dengan cara kita ingin dikasihi oleh sesama kita atau oleh Tuhan hanya dengan berpura-pura. Karena saya pernah mengalaminya Bapak Ibu, dan itu sungguh-sungguh jahat di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah di saat kita mengampuni sesama kita, harus dilakukan dengan segenap hati, tanpa menyisakan akar sedikit pun. Sama seperti tanaman Bapak Ibu, di saat kita mencabut tanaman itu, ada saja sedikit akar yang tersisa, ia akan tumbuh kembali Bapak Ibu. Dan agar firman-Nya ini dapat bertumbuh menjadi pohon kehidupan yang menghasilkan buah-buah yang baik, ke-9 buah roh, maka rumput-rumput yang liar, ilalang tersebut, tanah yang kering, kita sirami dengan apa? Dengan firman-Nya, dengan pujian penyembahan. Hanya dengan cara yang demikian Bapak Ibu, tidak bisa kita ini mencuri start atau lewat pintu belakang. Kita sirami pohon kehidupan itu, yakni pribadi kita, dengan hal-hal duniawi, dengan hal yang berpura-pura. Tidak bisa Bapak Ibu, karena Tuhan Allah kita adalah sang sumber cahaya itu sendiri, dan semua yang nampak terang Bapak Ibu di hadapannya, tidak ada yang tersembunyi. Dan pada saat ini Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir daripada akhir zaman.
di zaman Omega. Mari, selagi kita masih bernafas, masih diberikan kesehatan, kita datang bertobat, meminta pengampunan senantiasa, sebab cawan-cawan murkanya sedang ditumpahkan atas setiap bangsa-bangsa, kota-kota. Tetapi belas kasihannya tercurah bagi kita semua Bapak Ibu, di saat kita mau bertobat sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Kita belajar daripada firman-Nya. Seseorang yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus, ia pun mendapat tempat di Firdausnya. Seorang Paulus yang dulu adalah pembunuh jemaat-jemaat, pengikut Tuhan, tetapi Tuhan mampu membalikkan kondisi kerohanian dan keimanannya seperti membalikkan telapak tangan. Kalau kita berdosa di hadapan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan sudah tahu Bapak Ibu, memang kita ini manusia berdosa. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita meminta pengampunan, bertobat sungguh-sungguh di hadapannya. Kalau kita merasa terintimidasi Bapak Ibu, itu bukan dari roh Tuhan, tetapi iblis sedang menghalangi dan menghambati hubungan kita dengan Tuhan. Saya pribadi Bapak Ibu, sungguh dosa saya begitu hitam, tetapi saya melihat belas kasihan Tuhan pada saat itu kepada saya. Saya menerima pengampunan, dan saya percaya jika saya, manusia yang paling berdosa di antara manusia yang berdosa di muka bumi ini, boleh menerima pengampunannya, saya juga percaya bahwa kasih-Nya bekerja sampai pada hari ini, menantikan kita semua di depan sana, sampai kita mengakhiri pertandingan iman kita di dunia ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan kesaksian pribadi saya. Mohon maaf jika ada ucapan perkataan mulut bibir saya yang menyinggung atau menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Biarlah kesaksian ini menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom.